pagi udah dibikin heboh sama Pak Pol ini. Gue lagi buka tok-tok ya kan, tiba-tiba mudah-mudahan P21, mudah-mudahan P21. Lah, kalau udah yakin P21 ngapain harus mudah-mudahan? Ngapain? Ketar-ketir ya, ketar-ketir dipecat secara tidak hormat ya. Ini gue kasih tahu ke kalian semua ya guys ya, bahwasan kalau misalnya di jajaran kepolisian itu, kalau misalnya salah sedikit aja mereka ini dieksekusi dan bahkan ada yang dipecat secara tidak hormat, ada yang dimutasi, itu kena. Bahkan yang tidak ada sangkut pautnya mengurus kasus NM itu pun bakalan kena. Ini yang harus kalian tahu. Sekian, namaste, selamat menjantung-jantungkan diri. Makanya mereka ini berharap mudah-mudahan P21. Lucu ya, masa seorang Pak Pol ini berharap P21? Kenapa kok berharap? Itulah kuncinya. Kunci dibalik itu apa? Mereka ini ketar-ketir kalau nggak P21 ya guys ya. Semuanya disida, dipanggil lagi nih, dipanggil itu, dipanggil lagi, ngadu ke propam dan lain sebagainya. Dan bisa jadi tuh yang kayak gue bilang dari awal, dipecat secara tidak hormat ataupun dimutasi. Pun terjadi persidangan nanti Nikita Mirzani, jika terjadi P21 dan pasti bersidang, itu akan sulit loh membuktikan. Misalnya salah satunya ya, membuktikan bahwa ada nggak niat jahat dari seorang Nikmir. Jadi ada nggak mens reanya itu, niat jahatnya ada nggak? Misalnya dibilang, oh dia membayar rumah. Nah, di situ ada nggak niat jahat Nikita Mirzani dalam uang itu untuk membayar rumah itu, kalau kalian sebutkan ya. Kalau tidak ada niat jahat, biasanya tuh tidak bisa disangkakan itu adalah dia seperti yang kalian tuduhkan. Mens reanya itu harus nanti diuji secara benar, secara teliti, dan itu akan memakan waktu yang lama. Nggak gampang kita melaporkan orang dengan pasal ina, pasal berlapis-lapis seperti kue lapis, seperti kue ya. Tidak gampang kalian, karena nanti kasihan di situ kalian kesulitan untuk menyerahkan bukti-buktinya, dan juga JPU sama hakim nanti itu akan semakin teliti untuk meneliti, karena tidak ada niat. Kalau menurut gue, feeling gue, tidak ada niat jahat dari seorang Nikmir waktu menerima duit itu. Waktu seorang Mail menerima duit itu, diduga ya, tidak ada niat jahat dari seorang Nikmir. Dan itu biasanya, kalau tidak ada niat jahat, biasanya akan sulit untuk dibuktikan kalau dia melakukan seperti yang kalian, pasal-pasal yang kalian tuduhkan. Gitu aja menurut gue, dari seorang ibu rumah tangga, seorang ibu yang mempunyai anak, yang peduli dengan seorang Nikmir yang sudah mempunyai anak juga, dan kalian gengsikus mengkriminalisasi itu ibu. Ada hak dua orang anak yang kalian tabrak di situ, kalian kriminalisasi ibunya, geng sirkus. Siap-siap aja kalian ya, nggak punya hati. Ada nggak sih gitu, merasa terancam, merasa diperas, tapi ternyata kamu masih bebas merdeka, kamu masih mau ngapain aja, malah kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ada nggak sih? Di situ harusnya mikir ya. Gitu loh, mikir deh, kamu diancam, kamu diperas, tapi kamu masih bebas merdeka, tapi kamu masih bebas melakukan apa saja. Nah kocoy, bukan BD, bukan pembun-bun berantai, bukan penjahat ya, hanya sekedar dia mengingatkan kepada masyarakat, ini gak boleh ya, karena ini overclaim, ini jangan ya, karena ini overclaim, itu adalah baik ya. Tidak mungkin dia tidak keluar, saya jamin itu ya. Kita lihat nanti berapa tahunkah atau keluar bebas, pasti keluar ya. Jangan ngadi-ngadi kalian, aku pun bisa meramal kalau kayak gitu. Kalau kalian meramal asal-asal, nggak pakai logika ramalnya, aku pun bisa meramal. Yang menarik tadi Viti dari Valeri membahas pernyataan dari Pak Polela. Mudah-mudahan segera P21. Kok bisa ada kata-kata mudah-mudahan keluar dari mulut Polela? Apakah pihak Polela ini nggak yakin bahwa sebenarnya Nikita Mirzani ini tidak bersalah? Hukum itu kan bukan perkiraan, bukan ramalan. Ada pasal-pasal
yang mengikat. Tidak sepantasnya seorang Polela bilang mudah-mudahan. Berarti kan di sini ada dugaan bahwa mereka saja belum yakin berkas dari Nikita Mirzani ini akan P21. Setiap kata-kata yang keluar dari ucapan pihak Polela pasti akan menjadi bahan kritikan dari netizen. Jadi alangkah baiknya sebelum berbicara dipikirkan dulu kalimat apa yang pantas diucapkan, apalagi banyak media di situ yang meliput, yang otomatis secepat itu untuk viral dan akhirnya bisa disaksikan oleh netizen, termasuk Valerie. Valerie menduga sepertinya ada sesuatu yang mana nanti pastinya akan berimbas kemana-mana. Akan banyak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kalau misalnya Nikita Mirzani bebas demi hukum, otomatis NM akan lapor balik berapa kerugian yang dialami oleh seorang Nikita Mirzani pada saat ditahan di dalam penjara yang biasanya sehari menghasilkan miliaran rupiah. Berapa tuh total kerugian yang dialami oleh seorang Nikita Mirzani. Kemudian soal fitur dari Ibu Tessa yang katanya Nikita Mirzani itu tidak ada niat jahat dengan uang yang diberikan oleh DRG, contohnya untuk membayar cicilan rumah. Mungkin secara spontan ketika diberikan uang tersebut dialihkan untuk membayar cicilan rumah karena dikasih ya diambil. Saya pun begitu, kalau dikasih ya saya ambil, apalagi jumlahnya cukup besar untuk seorang Nikita Mirzani. Dia yang nyari, dia yang minta nomor WA-nya Nikita, proses pembayarannya nyicil lagi, cash dan transfer. Kemudian ada ucapan lagi nih dari DRG, kalau setelah setahun call me ya, saya akan perpanjang. Kemudian soal komunikasi dengan Mail, DRG tidak merasa tertekan sama sekali, malah ketawa ketiwi. Apakah itu yang dinamakan dengan pemerasan disertai ancaman kekerasan? Kenapa nggak pasti kasus kakak Niki yang receh sampai berkali-kali minta perpanjangan? Ada apa ya Pak Pol? Netizen pun terus bertanya setiap hari, ada apa Pak Pol? Ternyata dari polisi dan Kejagung itu beda ya. Maksudnya pernyataannya, betul beda. Kalau dari pihak Polela mengatakan mudah-mudahan. Sedangkan dari pihak Kejaksaan, kalau tanggal 2 Juni berkas perkara dari Nikita Mirzani belum juga P21, maka Nikita Mirzani harus bebas demi hukum. Kemudian ada postingan dari Ibu BP, namanya saya samarkan, dan sepertinya sosok ini adalah sosok yang penting, seorang ahli hukum juga. Ada kabar bahagia, kata Bunda BP. 1. LP fitnah dan pencemaran nama baik atas suatu penyakit menular jalan. Laporan dari Nikita Mirzani kepada Ibu FS itu jalan, dan Ibu FS diduga sudah mendapatkan surat panggilan kedua. Yang kedua, LP menyebarkan rekaman yang diedit berjalan. Yang ketiga, gugatan Wan Prestasi jalan. Semua saat saya menulis ini sedang dalam proses. Tiga-tiganya berjalan.